Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ran Saidina dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 43. Kali ini saya akan menjelaskan peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, sejarah agama Hindu-Buddha. Pertama-tama saya akan menjelaskan peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri pada tahun 400 Masehi, terletak di Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Raja pertamanya adalah Kudungga, kemudian digantikan Aswawarman. Salah satu peninggalan kerajaan Kutai adalah prasasti Kutai yang terpahat pada tiang batu yang disebut Yupa, yang ditemukan di aliran sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kedua, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berdiri pada tahun 450 Masehi, terletak di barat Pulau Jawa. Rajanya yang terkenal dengan bernama Purnawarma. Salah satu peninggalan kerajaan Tarumanegara adalah berupa 7 prasasti yang ditulis dalam bahasa Sanskerta. Di antara prasasti Celarutun, prasasti Kebon Kopi, prasasti Jambu, prasasti Muara Cianten, prasasti Tugu, prasasti Pasir Awi, dan prasasti Lebak. Peninggalan sejarah yang lain adalah irigasi dari Sungai Gomati, Arka Wisnu Cibuaya, Idan 2, 1 dan 2, dan Arca Rajarsi. Ketiga, Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram berdiri pada sekitar abad ke-8. Kerajaan Mataram terletak di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Raja yang pertama adalah Raja Sana, kemudian digantikan oleh Raja Sanjaya. Peninggalannya berupa prasasti yang ditulis dengan huruf Pallawa dan dalam bahasa Sanskerta. Bisa kita lihat peta-petanya. Dan yang keempat, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada sekitar abad ke-7 Masehi, terletak di wilayah Sumatera dan Semenanjung Malaysia. Raja yang pernah memerintah diantaranya Sri Jayanasa, Sri Indrawarman, Daradidra, Samaratungga, Bala Putra Dewa, Sri Cudamani Warmadewa, Sri Mara Vijayatunawarman, Sang Rama Vijayatunawarman. Peninggalan sejarahnya berupa Candi Muara, Takus, dan bangunan tempat suci Biara Bakal, serta prasasti yang ditulis dengan huruf Pallawa berbahasa Melayu kuno. Kelima, Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berdiri sekitar tahun 1442 sampai dengan 1222, terletak di Kediri, Jawa Timur. Raja yang pernah mengalami pemerintahan kerajaan Kediri adalah Bamewswara, Jayabaya, Sarweswara, Ayeswara, Gandra, Ameswara, dan Kertajaya. Peninggalannya berupa prasasti Pandeglang, prasasti Penumbangan, prasasti Hantang, prasasti Talan, prasasti Jepun, prasasti Kahayuan, prasasti Weliri, prasasti Angin, dan prasasti Semanding. Keenam, Kerajaan Singasari. Kerajaan Singosari tahun 1002. Kerajaan Singosari berdiri pada tahun 1222. Terletak di Singosari, Malang, Jawa Timur. Raja-raja yang pernah berkuasa antara lain Sri Raja Sang Amurwahbumi, Ken Arok, Anuspati 1227 sampai dengan 1248 Masehi, Toh Jaya 1240 Masehi, Rangguwini 1248 Masehi sampai 1268 Masehi, dan Kertanegara 1268 sampai dengan 1292 Masehi. Peninggalannya berupa Candi Singosari, Makam Kertanegara, Candi Kidal, Makam Anuspati, Candi Jago, Candi Kangenan, Makam Kenarok, dan Candi Katang Lumbang, Makam Toh Jaya. Terakhir, Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada sekitar tahun 1293. Terletak di selatan Sungai Berantas yang berpusat di Trowulan, Mojokerto. Pemerintahan Majapahit terdiri 2 periode, yaitu masa pemerintahan Kertarajasa Jayawardana pada tahun 1295 sampai dengan 1309 dan Girindawardana 1478 sampai dengan 1498. Peninggalan berupa karya sastra dan candi, di antaranya Kitab Negara Kartagama, Empu Prapanca, Kitab Arjuna Wiwaha, Empu Kaunuwa, Kitab Sutasoma, Empu Tantular, Candi Panataran Blitar, Candi Sumberjati, Candi Suwentar, Candi Tiskus di Trowulan, Candi Cabung, Candi Tigawangi, dan Candi Surwana Kediri.
Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan untuk peninggalan kerajaan Hindu. Sekarang kita akan masuk ke sejarahnya perkembangan agama Hindu yang ada di Indonesia. Sejak ribuan tahun sebelum Masehi, di India telah berkembang kebudayaan besar di lembah sungai Indus. Dua pusat kebudayaan di daerah tersebut adalah ditemukannya dua kota kuno, yakni di Mohenjo-daro dan Harappa. Pengembang dua pusat tersebut adalah bangsa Dravida. Pada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, datanglah bangsa Arya dari Asia Tengah ke lembah sungai Indus. Bangsa Arya datang ke Indonesia dengan membawa pengaruh laut, tulisan, bahasa, teknologi, dan juga kepercayaan. Kepercayaan bangsa Arya yang dibawa adalah Veda atau Weda, yang setelah sampai di India melahirkan agama Hindu. Lahirnya agama Hindu ini merupakan terbentuknya percampuran kepercayaan antara bangsa Arya dan bangsa Dravida. Agama Hindu bersifat politisme, yaitu percaya kepada beberapa dewa. Tiga dewa utama yang dipuja oleh masyarakat Hindu adalah Dewa Brahmana, dewa pencipta, Dewa Wisnu, dewa pelindung, dan Dewa Siwa, dewa pembinasa. Ketiga dewa itu dikenal dengan sebutan Trimurti. Kitab suci agama Hindu adalah Weda. Kitab Weda ini terdiri atas 4 bagian, yaitu Rig Weda berisi tentang pujian-pujian terhadap dewa, Sama Weda berisi nyanyian-nyanyian suci, Yajurveda berisi mantra-mantra, Atharva Weda berisi doa-doa untuk pengobatan. Di samping juga dan kedua, kita langsung masuk saja ke sejarah agama Buddha. Agama Buddha muncul sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Pada masa tersebut, di India berkembang kerajaan-kerajaan Hindu yang sangat besar. Salah satunya dinasti Maurya. Dinasti ini mempunyai raja yang sangat terkenal, yaitu Raja Asoka. Kemunculan agama Buddha tidak dapat dilepaskan dari tokoh Siddhartha Gautama. Adalah putra Raja Sidodana dari kerajaan Kapilawastu. Ajaran Buddha memang dapat diajarkan Siddhartha Gautama, sehingga beliau lebih dikenal dengan Buddha Gautama. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka, yang artinya 3 keranjang. Kitab ini terdiri atas Vinaya Pitaka yang berisi aturan-aturan hidup, Sutta Pitaka yang berisi pokok-pokok atau dasar pemberi pelajaran, dan Abdi Mati Pitaka yang berisi filsafat agama. Setiap pengaruh budaya antut menjalankan Tridharma, tiga kebaikan, tiga kebaktian. Saya berlindung terhadap Buddha, saya berlindung terhadap Dharma, saya berlindung terhadap Sangha. Terdapat tempat utama yang dianggap suci oleh 4 Buddha. Tempat tersebut memiliki hubungan Siddhartha. Keempat tersebut adalah tempat Taman Lumbini, Buddha, Bodh Gaya, Benares, dan Kusinegara. Taman Lumbini terletak di daerah Kapilawastu, yaitu tempat kelahiran Siddhartha. Dan Bodh Gaya adalah tempatnya Siddhartha menerima penerangan agung. Benares adalah tempat Siddhartha pertama kali menyampaikan ajarannya. Kusinegara adalah tempatnya wafatnya Siddhartha. Hari raya umat Buddha adalah Hari Raya Waisak. Hari ini dimerayakan untuk memperingati peristiwa kelahirannya, menerima penerangan agung, dan kematian Siddhartha yang terjadi pada tanggal bersamaan, yaitu waktu bulan purnama di bulan Mei. Langsung aja kita masuk ke kerajaan awal Hindu Buddha. Tar dulu, masih ada lagi sebelumnya, Persebaran pengaruh agama Hindu Buddha ke Indonesia. Masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia secara pasti belum diketahui, tetapi pada tahun 400 sebelum Masehi, 400 Masehi dipastikan agama Hindu Buddha telah berkembang di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan pertemuannya prastasi pada Yupa di Kalimantan Timur. Prastasi tersebut menunjukkan bahwa telah berkembang kerajaan Kutai di Kalimantan Timur dengan adanya kerajaan pada tahun 400 Masehi. Berarti agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia sebelum tahun tersebut. Nah, dengan pertanyaan seperti ini, siapa yang membawa kedua agama tersebut ke Indonesia? Terdapat beberapa pertanyaan atau pendapat tentang pembawa agama Hindu Buddha ke Indonesia. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut. 1. Teori Brahmana menyatakan bahwa penyebaran pengaruh Hindu Buddha ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Kedua, teori Ksatria menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu Buddha ke Indonesia adalah orang-orang India yang berkasta Ksatria. Di Indonesia mereka kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan serta menyebarkan agama Hindu. Ketiga, teori Waisya menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia adalah orang-orang yang India yang berkasta Waisya. Para penyebaran pengaruh Hindu Buddha itu terdiri atas para pedagang dari India. Keempat, teori sebalik menyatakan bahwa penyebaran pengaruh Indonesia ke Indonesia adalah orang-orang Indonesia sendiri.
Mereka mula-mula diundang atau datang sendiri ke India untuk belajar Hindu. Setelah menguasai ilmu tentang agama Hindu, mereka kemudian kembali ke Indonesia dan menyebarkan pengaruh Hindu ke Indonesia. Keempat, teori tentang penyebaran agama Hindu di Indonesia tersebut masing-masing memiliki kebenaran dan kelemahannya. Kaum Ksatria dan kaum Waisya tidak memiliki kemampuan menguasai kitab suci Weda. Sementara kaum Brahmana tidak dibebani untuk menyebarkan agama Hindu, walaupun mereka dapat membaca kitab suci Weda. Kaum Brahmana pun memiliki pantangan menyeberangi laut. Yang paling mungkin adalah orang-orang Indonesia datang belajar ke Indonesia untuk mempelajari agama Hindu. Kemudian mereka yang menyebarkan agama tersebut ke Indonesia. Penyebaran ini menjadi lebih efektif karena orang-orang Indonesia jauh lebih memahami mengenai kondisi sosial, adat, budaya, dan negaranya sendiri. Oke, kita langsung aja ke sudah secara singkat tadi sudah saya sebutkan semua mengenai kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Kerajaan Mataram, Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara. Mungkin saya bakalan baca beberapa lagi yang bisa saya baca, yang bisa saya kasih ke semua teman-teman saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.